Alasan kenapa Lanyala harus menjadi ketua umum PSSI, yang paling utama adalah karena dia punya segudang prestasi. Kita lihat dari bagaimana cara ia mengelola organisasi. Jadi Lanyala ini merupakan ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur yang sudah ia emban sejak 1993. Dan untuk yang sekarang ini, dia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2019 sampai 2024. Selain itu, Lanyala juga pernah 2 kali ditersangkakan, namun dia 2 kali juga menang di pra-peradilan. Lanyala juga pernah dibawa ke persidangan, namun hakim membebaskannya. Apa yang bisa didapat dari hal ini? Lanyala bersih. Oke, dan sekarang kita akan mulai soal sepak bolanya. Lanyala pernah menjadi anggota Komite Eksekutif PSSI pada 2011 hingga 2013. Jadi anggota Exco biasa dong, tapi ada yang nggak biasa. Yaitu ketika Lanyala membuat federasi tandingan yang bernama Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia atau lebih dikenal dengan KPSI. Lebih hebatnya lagi, KPSI ini mampu menjalankan sebuah liga bernama Liga Super Indonesia yang saat itu dianggap sebagai Liga Breakaway League atau Liga abal-abal oleh Ketua Umum PSSI saat itu, Johar Arifin. KPSI lalu disatukan kembali dengan PSSI dan Lanyala menjabat sebagai Wakil Ketua PSSI untuk 2013 hingga 2015. Saat menjadi Ketua Umum ini, sayangnya PSSI dibekukan oleh Kemenpora karena tak mengindahkan syarat yang ditetapkan oleh BOPI. Yang paling terkenang dalam kiprah Lanyala di sepak bola Indonesia tentu adalah saat ketika ia menjalankan KPSI. Misalnya, saat membawa timnas Indonesia versi KLB Surabaya ke Australia. Timnas dengan julukan The Real Garuda ini uji tanding melawan Brisbane All-Star yang menghasilkan kemenangan 8-0 untuk timnas The Real Garuda. Namun menurut akun Facebook Galeri Liga Indonesia, mereka itu mengusut siapa sih Brisbane All-Star ini. Menurut penelusuran mereka, tim itu adalah Queensland Christian Soccer Association atau perkumpulan remaja Kristen dengan hobi sepak bola. Intinya Brisbane All-Star ini bukan klub pro, bukan juga klub amatir, tapi semacam fun football lah. Tapi, timnas Indonesia dengan The Real Garudanya itu berhasil membuat tim nasional Indonesia yang legal buatan PSSI jadi kelihatan busuk. Kenapa sih timnas The Real Garuda sampai harus jauh-jauh ke Australia? Itu karena mereka persiapan mau ke Piala AFF. Pede dulu aja. Tapi kan hasilnya jelas, pemerintah akhirnya nurunin timnas versinya PSSI. Lalu apa yang terjadi? Timnas versi PSSI justru terhenti di fase grup, dengan catatan mereka menghadapi hasil seri melawan Laos. Sebelum ke Piala AFF, sebenarnya ada satu hal krusial lagi yang bikin malu. Jadi timnasnya PSSI, bukan KPSI versinya Lanyala ya, mereka itu tandang ke Bahrain. Dan saat itu kondisinya Bahrain harus menang 9-0. Tentu nggak mungkin lah Indonesia bakal kalah 9-0 tuh nggak mungkin. Oke lah kalah paling 2-0 atau 3-0 gitu ya. Dan apa yang terjadi? Bahrain menang 10-0. Dan hal ini nggak akan mungkin terjadi kalau yang turun adalah Indonesia The Real Garuda. Kehebatan demi kehebatan ini sudah cukup untuk membuat Lanyala layak jadi ketua umum PSSI lagi. Dan kalian tahu kenapa saya pakai baju warna hitam? Itu agar Lanyala menerangi kita semua.